Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Majela Yanti Zakia dengan NPM 24041010328. Di sini saya akan menjawab soal-soal ETS pada mata kuliah Governansi Digital. Untuk soal yang pertama, perbedaan antara tata kelola pemerintah konvensional dengan berbasis digital. Jadi, tata kelola pemerintah konvensional itu bersifat manual dan birokrasi, di mana sebagian besar proses administrasi itu dijalankan secara tatap muka dan menggunakan dokumen fisik. Jadi model ini tuh menekankan hierarki yang kaku, lalu prosedur yang panjang, serta ketergantungan tinggi pada perantara birokrat. Sebaliknya, tata kelola pemerintah berbasis digital atau yang disebut digital governance itu mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana utama untuk mengelola layanan publik, baik kayak pengambilan keputusan serta interaksi dengan masyarakat. Pemerintah digital juga berorientasi pada efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik melalui platform daring seperti portal layanan publik, aplikasi digital, dan media sosial. Digital governance itu memungkinkan integrasi data antar instansi secara real time dan memangkas birokrasi sehingga pelayanan publik menjadi lebih cepat, murah, dan akuntabel dibandingkan dengan sistem konvensional. Lalu untuk soal nomor 2, yaitu bagaimana sih solusi pemerintah untuk mengatasi kesenjangan digital antar aktor pemerintah dan masyarakat. Jadi kesenjangan digital itu muncul akibat perbedaan akses dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi itu. Antar pemerintah dan masyarakat itu, untuk mengatasinya, pemerintah itu perlu menekankan beberapa langkah strategis. Yang pertama, memperluas infrastruktur digital, khususnya jaringan internet di wilayah pedesaan dan terpencil, agar seluruh masyarakat dapat menikmati akses internet yang merata. Yang kedua, meningkatkan literasi digital melalui pelatihan dan sosialisasi pengguna teknologi, baik aparatur sipil negara maupun masyarakat. Yang ketiga, menyediakan kebijakan inklusif berbasis kebutuhan masyarakat seperti desa digital atau smart city yang disesuaikan dengan kondisi lokal masyarakat tersebut. Yang keempat, memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga pendidikan dalam menyediakan akses perangkat atau pelatihan digital. Jadi keberhasilan transformasi digital itu tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia itu harus memahami dan mampu beradaptasi dengan perubahan transformasi digital ini. Lalu untuk yang nomor 3 itu tantangan apa saja atau implementasi e-government di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Jadi untuk menghadapi berbagai tantangan dalam penerapan e-government itu, yang pertama itu tantangannya itu keterbatasan infrastruktur seperti jaringan internet yang belum merata dan perangkat keras yang kurang memadai. Yang kedua itu rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat dan aparatur pemerintah yang menyebabkan resistensi terhadap perubahan sistem manual ke digital.
Yang ketiga itu masalah keamanan data dan privasi yang belum terjamin di Indonesia ini karena lemahnya sistem keamanan siber itu masih banyak di Indonesia. Yang keempat itu kurangnya koordinasi dan integrasi administrasi yang mengakibatkan ketumpang tindihan antara sistem dan data. Yang kelima itu hambatan dari regulasi serta anggaran yang terbatas dalam pengembangan sistem digital ini. Jadi terdapat banyak proyek e-government di negara berkembang itu gagal karena juga ketidaksesuaian antara desain teknologi dengan kapasitas institusi dan kondisi sosial masyarakat. Jadi oleh sebab itu tuh implementasi e-government ini harus disertai dengan reformasi kelembagaan dan penguatan kapasitas dari aparatur. Untuk soal yang nomor 4 itu, apa sih penerapan kita pada prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam governansi digital untuk meningkatkan kepercayaan publik. Jadi prinsip transparansi dan akuntabilitas itu menjadi fondasi utama dalam mewujudkan good digital governance. Jadi itu transparansi itu berarti pemerintah membuka akses informasi publik secara mudah, jelas, dan tepat waktu melalui platform digital seperti website, aplikasi layanan publik, dan sistem keterbukaan anggaran. Untuk akuntabilitas itu menurut aku itu agar setiap kebijakan itu atau kegiatan dalam penggunaan sumber daya publik itu dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Jadi dengan penerapan kedua prinsip transparansi dan akuntabilitas itu, masyarakat dapat memantau kinerja pemerintah secara langsung dengan memperoleh informasi yang valid. Hal ini tuh dapat menumbuhkan rasa percaya terhadap lembaga pemerintah ya, karena proses pengambilan keputusannya juga menjadi lebih terbuka dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat. Jadi transparansi digital itu tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintah di mata publik. Jadi dengan seperti itu, governansi digital yang menerapkan prinsip keterbukaan dan tanggung jawab itu akan memperkuat hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat. Jadi dalam mewujudkan tata kelola yang bersih, efektif, dan terpercaya. Sekian jawaban soal dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.